advantage. What is she gonna fuck it up? Wait, what if he trolls her? Sekarang saya akan bahas mengenai VCT Masters London. Nah, game apa ya kalian katanya itu? Nah, game yang saya akan bahas pada saat ini yaitu G2 lawan Zilai. G2 lawan Zilai, di mana G2 itu kalah 1-2 dengan Zilai. Tapi saya dilihat dari statsnya ini, bahwa Zilai itu juga menang dari sisi First Blood-nya. Nah, kenapa gitu? Lihat, Happy Wei bisa popping off 11 first kill. Julio 7 first kill. Kalau G2 nggak ada yang plus. Nah, pada saat ini saya akan soroti map Ascent. Nah, kita bisa lihat bahwa di attacking G2 menang 4 ronde. Tapi bayangin di Ascent di mana G2 itu gak menang sama sekali defending. Dan Ascent itu adalah map defending sided. Bruh. Salah satu ronde yang saya akan analisis pada saat ini yaitu ronde 3. Kenapa? Ronde 3 adalah ronde yang penting di game ini karena ini adalah bonusnya Zilai. Nah, sedangkan bisa dilihat G2 itu full buy di sini, 3 Vandal. Nah, gampangnya mah gimana? Strateginya ini gampang. Yang bisa dilihat pertama itu dari awal-awal itu di mana G2 itu 4B, di mana mereka itu akan melakukan rush B. Dan Omen ini satu itu lurking. Sedangkan kalau Zilai itu mereka akan melakukan 2B, 3A. Nah, tujuannya apa? Mereka ngelakuin 3A ini dengan so far ngasih recon buat mereka ini nge-push supaya mereka bisa dapat semua A main. Nah, kalau yang B itu gimana gitu? Nah, Jetnya ini menggunakan Outlaw. Nah, maka Jet ini early pick nyoba buat ngeyolik seseorang. Sedangkan si Cypher-nya ini ya dia ada di sebelah Jet ini supaya bisi-bisi kalau di rush atau apa ya dia aman gitu, masih ada backupnya lah. Nah, jadi pencarian mereka itu adalah dengan coba nyulik satu di B main, setelah itu mereka mundur nge-hold side berduaan gitu. Kalau G2 kan yang 4 B main rush. Nah, apa kesalahan G2 di ronde ini? Mari kita lihat. Could be a turn of pace actually for G2 on the way in. Jorgamo will catch the tag though. Going to receive a little bit of attention over towards that deeper A push out. I quite like seeing this from XLG getting a bit active, right? Especially in this sort of round in a bonus. Really going to put Jorgamo on red alert, right? 10 HP, he's got to work with this now. They're playing deep on the B side. There's no man still looking for an opportunity. Utility still in play as well. See the temptation beckoning. Gorgeous from Leo, but right back at you from Jorgamo. 10 HP. Nah, saya akan mulai di awal-awal ronde. Nah, mulai pertama-tama ini kan dari yang diomongin pertama, di mana G2 itu bakal nge-rush. Di nge-rush ini, Neonnya kena tag G2-nya ya, itu mau kurang hoki. Emang hoki di XLG-nya. Nah, scan Dead Dart itu nge-scan 2 orang aja. Basically, G2 knows yang ada di side itu hanya 2. Ada 2. Kemudian ada itu Cypher dan juga Jet. Nah, di saat yang sama juga Sova itu nge-scan A dan Phoenix dan Omen itu push up menggunakan flashnya. Bisa kan sih? Dipakai flashnya. Nah, jadi setelah saya lanjutkan, Omen G2 itu tahu bahwa 3 itu di A, dikarenakan Sova itu nge-line up dari A dan juga ada flash Phoenix sama ada Omen. So what they done is basically they just pushed up. Nah, they just pushed up. Oke, kita skip dulu. Nah, di sini dikarenakan mereka itu ke smoke off dan tahu ada 2 orang di side, mereka jadi nggak pede. Aduh, kita mau ngapain? Kita kejebak kan? Karena kalau push ini, kalau kita crossfire, saya aja mati. Nah, so what they did after is basically they pushed up CT, which is fine. It's a great call if it's done correctly. Nah, saya akan nunjukin cara mereka lakukan CT-nya, CT pushing. Nah, bagi mereka melakukan CT pushing,
Apa ini? Apa ini? Lim menggunakan Phoenix gak pakai flash ke Pusiti. Di try swing terus mati. Ya itu kurang hoki sih, tapi like ya untungnya Juggernaut salvage the round by killing both of them. Tapi bayangin coba, coach ceritanya XLG ready. Like why? Gitu. Nah, dari situasi itu, nah untungnya dari situasi exchange itu, G2 actually won the duel gitu menurut saya. Kenapa? Mereka punya semua city. Jadi si XLG ini nggak tahu. Mereka nggak tahu G2 ini lagi udah anggap aja ke A, itu bakal di mana aja. Bisa aja di mid, bisa aja di garden. They don't know. They need time to clear it. Nah, walaupun sementara ini Omen-nya ini punya mid control, they don't know what's happening kayak di city. Basically, they lost all of this. Nah, jadi dalam konteks, they should won. Right? Do it. It's 2 kills from Leo. Absolutely beautiful. And this is a bizarre battle, isn't it? Valen at this point finding Lysor over toward Tiles, trying to get active to see if he can get out of this one. He's going to get pinched though. See already. Jorgamo looking back towards mid. 10 HP though, do you take that risk? He certainly does with a Spectre on the other side, but it's just one bullet that needs to connect. Jorgamo will stay put for the time being. XLG a million miles away from they're this. so far. Yeah. Here. By the time they get back towards this side of the map, it feels like the time's going to be near on gone. Not able to kind of clear the corners diligently, have to take risks and gambles. And Babyface pretty much your insurance policy towards this. He doesn't need to do too much. He's already got the time ticking faster. He's happy enough with this. It's got to be all in from XLG. And it has to be pixel perfect. Down to the second, down to the wire. Jorgamo's still down on 10 HP. Gonna fall. I said it has to be perfect. What in God's name is that? Nah, dari sini bisa dilihat pos plannya G2 itu udah solid dalam map control. Tapi mereka main sendiri-sendiri. Yang harusnya first contact kayak ini, bisa dilihat semuanya itu mainnya sendiri-sendiri individual. Oke, they have control. Masalahnya bisa dilihat nanti di rondenya setelah lagi mulai. Ini smoke-nya G2 by the way. Gimana mereka itu ngeblokir satu-satunya orang yang main di sana. Oke, lu maksudnya mau nge-B. Oke, silakan. Biar nanti ronde selanjutnya. Nah, udah gitu bisa dilihat bahwa musuhnya juga masih punya Omen. Jadi basically what happened is A-main itu nggak berguna dikarenakan ini bakal di smoke. Even though it's planted for A-main. So basically what they need to do itu main di side menurut gua. Karena musuh masih punya ada Omen. Nah, bisa dilihat dari round selanjutnya ini karena Vice-nya yang di dalam side itu gak punya kelihatan apa-apa, gak ada info. Dua yang mainnya jauh ini Neon dan juga Omen G2 itu harus lawan atau ya take space. Gagal ini juga bisa dilihat Omen ini ngambil timing dari smoke-nya kan, karena ya dia bakal ke smoke off dan he's nothing gitu, udah gitu nggak bisa ngapa-ngapain. And what happens? He dead. Nah, di sini gara-gara dia lihat A-mainnya itu ke smoke off, maka he feels he needs to push. What happened? Ada Omen nungguin. Oh, akhirnya mati. Nah, akhirnya di sini ya tinggal Baby Bay. What can he do? Kayak I just don't understand.